Jual rumah Pondok Indah itu sekarang, atau klinik keluarga ini bangkrut dan semua jadi gelandangan. Kakak ipar saya, Vania, melempar map berisi tagihan utang ke meja makan, tepat di malam syukuran ulang tahun ibu mertua. Saya hanya menatap angka di kertas itu dengan tenang. Mereka kira saya perempuan tak berdaya yang akan menyerahkan satu-satunya aset yang saya punya. Mereka tidak pernah tahu rumah itu, klinik itu, bahkan tanah yang mereka injak. Semuanya sudah lama bukan milik siapa yang mereka kira. Halo, Sobat Kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah nyata kehidupan rumah tangga. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Dukungan kecil kalian sangat berarti agar kanal ini terus tumbuh. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam di sebuah rumah sakit swasta di kawasan Kuningan. Di mata keluarga suami, saya hanyalah menantu yang sibuk, pendiam, dan tidak banyak menuntut. Mereka melihat saya pergi pagi, pulang malam, mengenakan kemeja sederhana tanpa perhiasan mencolok. Bagi mereka, saya perempuan biasa yang beruntung dinikahi anak lelaki kebanggaan keluarga Wirja. Sudah hampir 7 tahun saya menyandang status menantu di keluarga ini. 7 tahun saya menelan setiap kalimat merendahkan dengan senyum tipis. Mereka mengartikan diam saya sebagai kelemahan. Padahal diam saya adalah perhitungan. Saya memilih diam karena angka tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Bramantio. Orang rumah memanggilnya Mas Bram. Ia anak bungsu. Lelaki yang sejak kecil dimanjakan, yang menganggap dirinya kepala keluarga hanya karena ia laki-laki. Mas Bram mengelola klinik peninggalan ayahnya, almarhum Bapak Wirja. Ia merasa berhak mengatur semua keuangan keluarga, tanpa pernah benar-benar memahami satu lembar pun laporan keuangan. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, adalah perempuan berusia 60 tahun yang hidupnya dihabiskan untuk membandingkan. Ia tidak pernah absen membandingkan saya dengan menantu sulungnya, istri kakak Mas Bram. Di mata Bu Sukarni, ada 2 jenis menantu di rumah ini. Yang satu mulia, yang satu lagi pelengkap. Dan ada Vania, kakak ipar saya, perempuan 36 tahun. Kakak perempuan Mas Bram yang paling tua. Vania menikah dengan Dimas, lelaki yang sudah 2 tahun menganggur, tapi gemar memamerkan jam tangan mahal. Vania adalah otak di balik setiap keputusan keluarga ini. Bu Sukarni hanya mahkota. Vania yang memegang kendali. Dan Vania yang paling tahu cara membuat saya merasa kecil. Di luar, kami terlihat seperti keluarga mapan biasa. Rumah-rumah bagus, mobil, klinik yang ramai. Tapi di dalam ada hierarki yang tak tertulis, namun semua orang patuhi. Di puncaknya ada Bu Sukarni dan menantu sulungnya yang ia banggakan. Di tengah ada Vania dengan kekuasaannya yang nyata. Lalu ada Mas Bram, anak lelaki yang merasa berhak atas segalanya tanpa pernah benar-benar memimpin. Dan di dasar, di tempat yang mereka anggap selayaknya, ada saya, menantu yang dianggap beruntung, yang harus selalu bersyukur, yang tidak boleh banyak menuntut. Selama bertahun-tahun, saya menerima tempat itu. Saya pikir, mungkin memang begitulah cara keluarga besar bekerja. Saya menundukkan kepala, saya mengalah. Saya membayar banyak hal dalam diam, tapi diam saya bukan tanpa tujuan. Setiap kali mereka merendahkan saya belajar satu hal baru tentang siapa mereka sebenarnya. Dan pengetahuan itu, suatu hari, akan menjadi senjata yang paling tajam. Mari saya jelaskan bagaimana saya bisa berada di posisi ini. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Mas Bram di sebuah masjid kecil di Jawa Tengah. Saat itu, saya masih dokter muda yang baru menyelesaikan spesialisasi. Saya jatuh cinta pada Mas Bram yang sederhana, atau yang saya kira sederhana. Keluarganya menyambut saya dengan tatapan yang sampai hari ini saya ingat jelas. Tatapan menimbang, bukan menyambut. Ayah Mas Bram, Bapak Wirja, adalah satu-satunya orang di keluarga itu
yang memperlakukan saya seperti manusia. Beliau pemilik klinik dan beberapa properti di Jakarta Selatan. Seorang lelaki tua yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah praktik dokter umum kecil di Bekasi, sampai menjadi klinik besar di Kuningan. Bapak Wirja melihat sesuatu dalam diri saya yang tidak dilihat orang lain. Beliau melihat seorang dokter yang mengerti angka, yang membaca laporan keuangan klinik lebih teliti daripada anak kandungnya sendiri. 2 tahun setelah pernikahan saya, kesehatan Bapak Wirja menurun. Diam-diam, beliau sering memanggil saya ke ruang kerjanya, bukan untuk memeriksa tekanan darahnya, melainkan untuk berbicara tentang masa depan klinik. "Anin," kata beliau suatu sore, "dari semua orang di rumah ini, hanya kamu yang aku percaya memegang ini semua." Saya kira itu hanya ucapan orang tua yang sayang menantu. Saya keliru. Bapak Wirja sedang merancang sesuatu. Setahun kemudian, beliau meninggal. Dan sejak hari pemakaman itu, topeng keluarga Wirja mulai terbuka satu persatu. Saya masih ingat hari-hari awal pernikahan saya. Saat itu kami tinggal di sebuah rumah kecil, sebelum Bapak Wirja membelikan rumah Pondok Indah atas nama saya. Setiap acara keluarga adalah ujian. Bu Sukarni akan memuji masakan menantu sulungnya, lalu menatap masakan saya dengan bibir mengerut. Fania akan bertanya, "Berapa gaji dokter?" Lalu tertawa kecil saat saya menjawab, seolah angka itu lucu di telinganya. Mereka tidak pernah memukul, tidak pernah berteriak. Penghinaan mereka lebih halus dari itu. Penghinaan yang disampaikan lewat senyum, lewat pujian yang sebenarnya sindiran, lewat perbandingan yang tak pernah berhenti. Saya menerima semuanya. Saya pikir inilah harga yang harus saya bayar untuk menjadi bagian dari keluarga. Saya mencoba lebih keras. Saya membantu di dapur. Saya mengantar Bu Sukarni ke dokter. Saya membiayai banyak hal tanpa pernah menyebutnya. Tapi semakin saya berkorban, semakin mereka menganggap saya bisa diinjak. Kebaikan yang tidak dihargai memang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Hanya Bapak Wirja yang berbeda. Di tengah keluarga yang dingin itu, beliau adalah satu-satunya kehangatan. Beliau sering memanggil saya untuk menemaninya minum teh di teras belakang. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang klinik, tentang angka, tentang masa depan. Beliau heran, katanya. Mengapa di rumah penuh orang ini hanya menantu yang mau benar-benar mendengarkannya? Suatu kali beliau berkata, "Anin, aku perhatikan kamu. Kamu tidak pernah membalas saat mereka menyakitimu. Itu bukan karena kamu lemah, kan?" Saya hanya tersenyum. Beliau mengangguk pelan, seolah mengerti. Orang yang kuat tidak perlu membuktikan kekuatannya setiap hari. Ia cukup tahu dan menunggu. Saat itu saya tidak paham sepenuhnya maksud beliau. Sekarang saya mengerti. Beliau sudah merancang segalanya. Bahkan sebelum saya menyadarinya, saat kesehatan beliau menurun, sayalah yang paling sering merawatnya. Bukan Mas Bram yang sibuk dengan gengsi. Bukan Fania yang sibuk dengan gaya hidupnya. Saya, menantu yang mereka anggap pelengkap, yang menemani Bapak Wirja di hari-hari terakhirnya. Mungkin karena itulah beliau memilih saya. Bukan karena saya menantu, tapi karena saya satu-satunya yang memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai sumber warisan. Hari pemakaman beliau adalah titik balik. Air mata saya tulus. Air mata mereka, saya tidak yakin. Karena belum kering tanah kuburan. Percakapan mereka sudah berubah menjadi pembagian harta selama Bapak Wirja masih hidup. Bu Sukarni masih menjaga sikap. Fania masih tersenyum manis di depan saya. Tapi begitu sang kepala keluarga tiada, klinik dan seluruh aset itu seolah menjadi medan rebutan yang tak terlihat. Mas Bram, sebagai satu-satunya anak lelaki, langsung mengambil alih klinik. Ia merasa itu haknya. Tidak ada yang membantah. Saya pun memilih diam. Saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Sebelum meninggal, Bapak Wirja telah menyelesaikan sebuah urusan dengan seorang notaris bernama Pak Hendra. Tapi waktu itu, saya sendiri belum tahu persis isi dari urusan tersebut. Saya hanya diminta menunggu sampai waktunya tepat. Jangan kamu buka sebelum mereka menunjukkan wajah asli mereka. Anin. Begitu pesan terakhir Bapak Wirja. Maka saya menunggu bertahun-tahun. Awalnya,
Perlakuan mereka masih halus. Bu Sukarni memuji menantu sulungnya di depan saya. Fania selalu menemukan cara untuk menyindir penghasilan saya. Seolah gaji dokter tidak ada artinya dibanding warisan keluarga. Saya membiarkannya. Saya simpan setiap kalimat itu. Bukan di hati, tapi di catatan. Lalu, klinik mulai bermasalah. Mas Bram bukan pengelola yang baik. Ia tidak mengerti arus kas. Ia menarik uang klinik untuk gaya hidup, untuk membelikan Fania mobil, untuk membayar utang Dimas yang menganggur. Dalam 3 tahun, klinik yang dibangun ayahnya selama 30 tahun mulai goyah. Dan saat angka mulai memerah, mereka berpaling pada satu-satunya orang yang mereka kira paling lemah, saya. Insiden pertama datang pada suatu malam, 2 bulan lalu. Mas Bram pulang dengan wajah kusut. Ia melempar tasnya ke sofa, menuang air, lalu duduk di hadapan saya dengan tatapan yang sudah saya kenal. Tatapan seorang lelaki yang akan meminta sesuatu yang ia anggap haknya. Klinik butuh dana darurat, katanya. 500 juta, secepatnya. Ia memandang saya seakan-akan itu kewajiban saya. Kamu kan punya tabungan, Anin. Kita ini keluarga, saya bertanya pelan. Kemana perginya pendapatan klinik selama 3 tahun terakhir? Klinik itu, sepengetahuan saya, tidak pernah sepi pasien. Mas Bram terdiam, ia tidak bisa menjawab. Lalu, seperti biasa, ia mengubah pertanyaan menjadi serangan. Kenapa kamu jadi banyak tanya? Sebagai istri, kamu harusnya mendukung suami, bukan menginterogasi seperti polisi. Ia membentak, mengatakan saya tidak menghormatinya, mengatakan saya lebih mementingkan uang daripada keluarga. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat dalam hati. 500 juta. Klinik yang ramai tapi katanya kekurangan dana. Suami yang marah saat ditanya soal angka. Malam itu, di balik diam saya sudah tahu. Ini baru permulaan. Ada sesuatu yang busuk dalam keuangan klinik. Dan mereka ingin menutupinya dengan uang saya. Insiden kedua, seminggu kemudian, Bu Sukarni datang ke rumah saya di Pondok Indah tanpa pemberitahuan. Ia berkeliling dari ruang ke ruang, menyentuh perabotan, menilai harga setiap benda dengan matanya yang terlatih membandingkan. Ia berhenti di depan jendela besar ruang tamu, menatap halaman, lalu berkata dengan nada yang dibuat selembut mungkin, rumah sebesar ini sayang ditempati berdua saja. Kalau dijual, uangnya bisa menyelamatkan klinik keluarga. Lagi pula, untuk apa menantu punya rumah semewah ini sendiri? Ia mengatakannya seolah rumah itu milik bersama, milik keluarga. Yang kebetulan saya tempati. Padahal rumah itu beliau tidak tahu. Bukan dibeli oleh Mas Bram. Bukan pula oleh keluarga Wirja secara kolektif. Saya hanya menjawab, akan saya pikirkan, Bu. Beliau tersenyum puas, mengira saya sudah mulai luluh. Dan saya memang benar-benar memikirkannya malam itu. Dengan cara yang sama sekali tidak beliau bayangkan. Insiden ketiga, Fania mulai turun tangan secara langsung. Ia mengadakan rapat keluarga dadakan di rumah Bu Sukarni, mengundang beberapa kerabat sebagai saksi. Di ruang tengah, yang sengaja diatur formal, ia menggelar setumpuk laporan keuangan klinik yang berantakan di atas meja. Lalu, dengan gaya seorang jaksa, ia menudingkan jari pada saya. Lihat ini semua, katanya lantang. Klinik almarhum Bapak hampir bangkrut dan Anin, menantu yang katanya dokter sukses, lebih memilih mempertahankan rumah mewahnya daripada menyelamatkan warisan keluarga. Kalau dia benar-benar sayang keluarga ini, dia pasti rela berkorban. Semua mata memandang saya. Mas Bram, suami saya, duduk di sudut dan menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membela saya. Saya berdiri sendirian di tengah penghakiman itu. Tapi saya tidak menunduk. Saya justru memandangi laporan yang Fania gelar dengan teliti. Dan di sanalah saya melihat sesuatu yang menarik. Laporan itu penuh dengan angka yang janggal. Ada dana besar yang mengalir keluar tanpa keterangan jelas. Ada pengeluaran yang dicatat 2 kali. Fania yang ingin mempermalukan saya dengan laporan itu, justru tanpa sadar menyerahkan bukti kejahatannya sendiri ke tangan saya. Saya menghafal setiap baris, setiap tanggal, setiap angka. Insiden keempat,
Setelah rapat itu, mereka mulai mengisolasi saya. Mbak Yati, pembantu yang sudah ikut keluarga ini sejak zaman Bapak Wirja masih hidup, diam-diam menemui saya di dapur suatu sore. Wajahnya gelisah. "Bu dokter," bisiknya, "saya minta maaf. Mbak Fania menyuruh saya melaporkan setiap gerak-gerik ibu. Kapan ibu pulang? Siapa yang menelpon ibu? Kemana ibu pergi di akhir pekan? Saya tidak enak hati, tapi saya takut dipecat." Saya menggenggam tangan perempuan tua itu. "Tidak apa-apa, Mbak Yati, lakukan saja apa yang mereka minta. Tapi terima kasih sudah jujur pada saya." Sejak hari itu, Mbak Yati menjadi mata saya di rumah Bu Sukarni, bukan mata Fania di rumah saya. Mereka mengira sedang mengawasi saya, padahal saya yang sedang mengawasi mereka. Mereka mengira saya menyembunyikan harta. Mereka tidak sepenuhnya salah, tapi yang saya sembunyikan jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Insiden kelima. Suatu malam, Mas Bram membawa pulang selembar surat. "Surat kuasa," katanya. "Biar aku bisa mengelola aset keluarga atas namamu juga, biar lebih praktis." Ia menyodorkan pena. "Tanda tangan saja, Anin. Ini cuma formalitas." Saya mengambil surat itu dan membacanya pelan-pelan, baris demi baris. Isinya bukan formalitas. Itu surat yang akan menyerahkan hak pengelolaan dan secara perlahan kepemilikan rumah Pondok Indah kepada keluarga. Sebuah jebakan hukum yang dikemas sebagai kemudahan. Saya tersenyum, melipat surat itu, dan mengembalikannya. Saya perlu konsultasi dulu dengan pihak yang berkompeten sebelum menandatangani dokumen hukum apapun. Mas Bram marah besar, menuduh saya tidak mempercayai suami sendiri. Tapi malam itu, setelah ia tertidur, saya diam-diam menghubungi Pak Hendra untuk pertama kalinya sejak Bapak Wirja meninggal. Insiden ke-6. Tekanan meningkat. Bu Sukarni mulai sakit-sakitan atau berpura-pura sakit setiap kali saya datang. Ia mengeluh dadanya sesak sambil menyalahkan saya sebagai penyebab stresnya. "Gara-gara kamu tidak mau membantu klinik, Ibu jadi begini." Fania memanfaatkan ini. Ia menyebarkan cerita ke seluruh kerabat bahwa saya menantu durhaka yang membiarkan mertua menderita demi mempertahankan rumah. Telepon dari paman dan bibi Mas Bram mulai berdatangan. Semuanya menghakimi saya. Insiden ke-7 datang dalam bentuk yang lebih licik. Suatu akhir pekan, tanpa pemberitahuan, beberapa kerabat Mas Bram datang ke rumah saya. Mereka diutus Vania. Mereka duduk di ruang tamu saya, minum teh yang Mbak Yati buatkan. Lalu, satu persatu, mulai menasihati saya. "Anin, sebagai menantu, kamu harus mengalah. Keluarga itu di atas segalanya. Rumah cuma benda. Anin, klinik almarhum itu warisan. Lebih penting. Jangan jadi menantu yang dikenang buruk." Mereka berbicara seolah mereka tahu seluruh ceritanya, padahal mereka hanya tahu versi yang Fania bisikan. Saya mendengarkan semuanya dengan sabar, menyuguhkan teh, tersenyum sopan. Saya tidak membantah, karena saya tahu membantah hanya akan membuat saya tampak seperti menantu durhaka yang mereka gambarkan. Saya membiarkan mereka pulang dengan keyakinan bahwa saya akan menyerah. Tapi malam itu, setelah pintu tertutup, saya membuka laptop saya. Saya menyusun ulang setiap catatan yang saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Setiap tanggal, setiap angka janggal di laporan klinik, setiap kalimat yang pernah mereka ucapkan. Saya menyusunnya rapi, seperti seorang dokter menyusun riwayat penyakit pasien sebelum menegakkan diagnosis. Dan diagnosis saya sudah jelas. Keluarga ini sedang sekarat oleh keserakahannya sendiri. Saya hanya perlu membiarkan penyakit itu mencapai puncaknya, lalu menunjukkan kepada semua orang apa penyebab sebenarnya. Insiden ke-8. Puncak dari semua tekanan itu adalah ultimatum. Banyak dengan kelihayannya menetapkan tenggat pada malam syukuran ulang tahun Bu Sukarni di hadapan seluruh keluarga besar. Saya harus menyerahkan keputusan jual rumah atau dianggap pengkhianat keluarga. Mereka sengaja memilih panggung itu agar saya tidak punya ruang untuk menolak. Mereka pikir tekanan sosial akan meruntuhkan saya. Tapi sebelum malam syukuran itu tiba, ada beberapa hal yang terjadi yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya
tidak salah. Suatu siang, Fania datang ke rumah sakit tempat saya bekerja. Ia tidak datang sebagai keluarga. Ia datang untuk menekan saya di tempat yang seharusnya menjadi zona aman saya. Ia duduk di ruang tunggu, sengaja bercerita keras-keras kepada perawat dan pasien lain bahwa ada dokter di rumah sakit ini yang tega membiarkan mertuanya sakit demi mempertahankan rumah mewah. Beberapa rekan saya menatap saya dengan bingung. Saya hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan visit saya. Saya tidak meladeninya. Saya tahu, setiap kali Fania merasa terdesak, ia akan semakin lantang. Dan orang yang berteriak paling keras biasanya orang yang paling takut kehilangan. Malam harinya, Mas Bram pulang dengan amarah. "Kenapa kamu mempermalukan Mbak Fania di rumah sakit?" bentaknya. Saya menjawab pelan bahwa justru sebaliknya, kakaknya yang datang mempermalukan saya di tempat kerja. Tapi Mas Bram tidak mau mendengar. Ia sudah memutuskan siapa yang salah jauh sebelum ia bertanya. "Pokoknya kamu harus jual rumah itu, Anin. Kalau tidak, jangan harap rumah tangga kita selamat." Saya menatapnya lama malam itu. Lelaki yang dulu saya cintai, karena saya kira ia sederhana. Ternyata yang sederhana bukan hatinya, melainkan keberaniannya untuk berdiri membela yang benar. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar berhenti berharap. Suatu sore, saya pulang lebih awal. Dari balik pintu ruang keluarga, saya mendengar suara Fania, Bu Sukarni, dan Mas Bram. Mereka tidak tahu saya sudah di rumah. Begitu rumahnya terjual, kata Fania. "Uangnya jangan semua dipakai untuk klinik. Sebagian kita simpan dulu. Anin tidak akan tahu hitungannya." Bu Sukarni tertawa kecil. Menantu seperti dia memang harus dimanfaatkan selagi bisa. Setelah tidak berguna, baru kita lepas. Mas Bram, suami saya, hanya diam. Tidak membela, tidak menolak. Diam yang sama yang selalu ia pilih. Saya berdiri di balik pintu itu, dan understanding dalam 7 tahun. Saya tidak merasa sedih, saya merasa bebas. Karena malam itu, mereka sendiri yang melepaskan saya dari rasa bersalah apapun yang mungkin masih saya simpan. Mereka menunjukkan wajah asli mereka, persis seperti yang almarhum Bapak Wirja katakan akan terjadi. Saya masuk ke kamar dengan tenang, mengeluarkan ponsel, dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Hendra, Pakistan. Saya rasa waktunya sudah tiba. Beliau membalas hanya dengan satu kata, "Siap." Yang tidak mereka tahu, saya justru menanti malam syukuran itu, karena saya sudah menyiapkan jawaban, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk dokumen. 3 hari sebelum malam syukuran itu, saya menemui Pak Hendra di kantornya di kawasan SCBD. Lelaki tua itu menyambut saya dengan tatapan yang dulu pernah saya lihat di mata Bapak Wirja. Tatapan percaya. Ia membuka brankas, mengeluarkan sebuah map coklat tebal, lalu meletakkannya di hadapan saya. Bapak Wirja menyiapkan ini bertahun-tahun lalu. "Bu dokter," beliau bilang, "suatu hari Anda akan datang menanyakannya. Sepertinya hari itu sudah tiba." Di dalam map itu ada 2 hal. Yang pertama, salinan rekening koran klinik selama 5 tahun terakhir, lengkap dengan jejak audit kemana setiap rupiah mengalir. Yang kedua, sesuatu yang membuat saya menahan napas. Saya membaca isinya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, karena akhirnya saya mengerti seberapa jauh Bapak Wirja telah melindungi saya. Pak Hendra menjelaskan langkah hukum yang sudah disiapkan. Semua sah. Semua hitam di atas putih. Saya mendengarkan setiap detailnya. Lalu saya mengangguk. Saya siap. Pakistan. Saya membawa pulang map itu, menyimpannya di tas kerja saya, dan menunggu malam syukuran tiba. Malam itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Rumah Bu Sukarni di kawasan Bintaro telah dihias mewah. Fania sengaja mengundang seluruh keluarga besar, bahkan beberapa kerabat jauh yang jarang muncul. Ada meja panjang penuh rendang, opor, dan kue-kue mahal yang dibeli dengan uang. Saya tahu persis. Berasal dari kas klinik yang sedang sekarat. Lampu kristal menggantung. Musik mengalun pelan. Semuanya dirancang untuk satu tujuan. Menyudutkan saya di hadapan banyak orang. Saya datang mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu, tanpa perhiasan.
persis seperti yang selalu mereka harapkan. Saya membiarkan diri saya tampak seperti menantu yang kalah, yang datang untuk menyerah. Di tangan saya, hanya sebuah tas kerja kulit hitam yang biasa. Tidak ada yang menaruh perhatian pada tas itu. Itulah yang saya inginkan. Di perjalanan menuju Bintaro malam itu, saya sempat berhenti sejenak di depan kantor Pak Hendra. Beliau sudah menunggu di mobilnya. Kami tidak banyak bicara. Beliau hanya mengangguk, lalu mengikuti mobil saya dari belakang. Sesuai rencana, beliau akan masuk ke acara sebagai tamu biasa, duduk di pojok, dan menunggu sampai saatnya tiba. Tidak ada yang akan menyangka bahwa lelaki tua berpenampilan sederhana itu adalah notaris yang memegang kunci dari seluruh kehancuran yang akan terjadi malam ini. Saat saya memasuki rumah Bu Sukarni, suasana pesta sedang di puncaknya. Tawa, denting gelas, musik yang mengalun. Saya melihat Bu Sukarni di tengah kerumunan, mengenakan kebaya mahal, memamerkan kepada para tamu betapa suksesnya keluarganya. Saya melihat Fania berkeliling seperti nyonya rumah, memastikan semua kerabat tahu bahwa malam ini ada agenda penting. Dan saya melihat Mas Bram berdiri kaku di samping ibunya, sesekali melirik ke arah pintu, menunggu kedatangan saya dengan campuran gugup dan harap. Fania menyambut saya dengan senyum kemenangan yang nyaris tidak ia sembunyikan. Akhirnya datang juga, bisiknya saat berpapasan. Semoga kamu sudah mengambil keputusan yang benar. Anin, saya hanya tersenyum tipis. Senyum yang ia kira tanda menyerah. Padahal itu senyum seseorang yang tahu akhir cerita ini sudah ditulis sejak lama. Acara berjalan seperti biasa. Bu Sukarni duduk di kursi utama, menerima ucapan selamat, memamerkan kesuksesan keluarganya kepada setiap tamu. Mas Bram berdiri di sampingnya, tampak gagah di luar, tapi saya bisa melihat gugup di matanya. Ia tahu malam ini ada agenda. Ia hanya tidak tahu agenda siapa yang akan menang. Setelah makan malam, Fania menepuk gelas dengan sendok. Suara dentingnya membuat ruangan hening. Sebelum acara ditutup, katanya dengan suara lantang, ada hal keluarga yang perlu kita selesaikan malam ini. Demi ibu, demi klinik yang dibangun almarhum bapak. Ia menoleh ke arah saya. Semua mata mengikuti. Anin, lanjut Fania, klinik keluarga sedang diambang kebangkrutan. Kita semua tahu itu. Dan kita semua tahu kamu punya rumah di Pondok Indah yang nilainya lebih dari cukup untuk menyelamatkan semuanya. Malam ini, di hadapan keluarga, kami minta kamu merelakan rumah itu dijual. Untuk keluarga, untuk ibu. Ruangan berdesir. Beberapa kerabat mengangguk setuju. Sudah diracuni cerita sepihak Fania selama berminggu-minggu. Bu Sukarni mulai terisak, memegangi dadanya, memainkan peran korban dengan sempurna. Ibu sudah tua, nak, ratapnya. Ibu cuma ingin klinik almarhum bapakmu tidak hancur. Mas Bram melangkah maju. Ia mengeluarkan map berisi surat yang dulu saya tolak. Surat penyerahan hak atas rumah. Ia meletakkannya di meja, lalu menyodorkan pena hitam ke arah saya. Sudah, Anin. Jangan bikin malam ini panjang. Tanda tangani saja. Ini demi kita semua. Saya memandang pena itu. Lalu saya memandang wajah-wajah di sekeliling saya. Wajah Bu Sukarni yang berpura-pura menderita. Wajah Fania yang penuh kemenangan. Wajah Dimas yang sudah membayangkan uang. Wajah Mas Bram yang sudah berhenti melihat saya sebagai istri dan mulai melihat saya sebagai sumber dana. 7 tahun. 7 tahun saya menyimpan diam ini. Saya berdiri perlahan dari kursi. Saya tidak menyentuh pena itu. Sebelum saya menandatangani apapun, kata saya dengan suara yang tenang, namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Saya ingin memastikan satu hal. Rumah yang kalian minta saya jual itu, apakah kalian yakin itu milik saya untuk diserahkan? Fania mengernyit. Apa maksudmu? Tentu saja, itu rumahmu. Rumah yang dibelikan keluarga ini untukmu. Saya menggeleng pelan. Itu kekeliruan pertama kalian malam ini. Saya berjalan menuju tas kerja saya. Semua mata mengikuti gerakan tangan saya. Saya membuka tas itu dengan tenang, mengeluarkan map coklat tebal yang diberikan Pak Hendra, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di samping surat penyerahan yang mereka siapkan. Logo emas notaris di sampul map itu memantulkan cahaya lampu kristal. Ruangan mendadak hening. Mas Bram menatap map itu.
Dan tanpa sadar, ia melangkah mundur selangkah. Fania berhenti tersenyum. Bu Sukarni berhenti terisak. Mari saya jelaskan, kata saya. Membuka map itu lembar demi lembar. Rumah di Pondok Indah itu tidak pernah dibeli oleh keluarga ini. Rumah itu dibeli oleh almarhum Bapak Wirja 3 tahun sebelum beliau wafat dan didaftarkan langsung atas nama saya melalui Notaris Hendra. Bukan atas nama Mas Bram, bukan atas nama keluarga. Atas nama saya pribadi, ini sertifikatnya. Saya meletakkan salinan sertifikat di meja. Kerabat-kerabat mulai berbisik. Mas Bram membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Itu masih hal kecil, lanjut saya. Sekarang mari kita bicara tentang klinik. Klinik yang katanya hampir bangkrut karena saya tidak mau membantu. Saya mengeluarkan lembaran kedua. Rekening koran klinik selama 5 tahun terakhir. Vania, kata saya, menatap kakak ipar saya lurus-lurus. Kamu menggelar laporan keuangan di rapat keluarga beberapa minggu lalu. Tapi kamu lupa, saya dokter yang membaca angka setiap hari. Klinik ini tidak bangkrut karena kekurangan dana. Klinik ini bangkrut karena dananya mengalir keluar. Kesini, saya menunjuk satu baris transaksi, 200 juta. Dipindahkan ke rekening pribadi Dimas, suamimu yang sudah 2 tahun menganggur. Dan ini, saya menunjuk baris lain, 300 juta untuk mobil yang sekarang kamu kendarai. Wajah Fania memucat. Dimas, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, mendadak ingin menghilang. Beberapa kerabat menatap mereka dengan pandangan yang berubah total. Selama 3 tahun, suara saya tetap datar. Kalian menguras klinik almarhum Bapak, lalu menyalahkan saya saat angkanya memerah. Kalian datang ke rumah saya. Kalian minta saya menjual aset saya untuk menutupi lubang yang kalian gali sendiri. Dan malam ini, kalian mengumpulkan seluruh keluarga untuk mempermalukan saya, agar saya menyerahkan satu-satunya yang almarhum Bapak Wirja tinggalkan untuk saya. Bu Sukarni bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Kamu, beraninya kamu menuduh keluarga ini. Kamu cuma menantu, kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Suara beliau melengking, menembus seluruh ruangan. Tapi kali ini sesuatu telah berubah. Para kerabat yang tadi mengangguk setuju saat Fania berbicara, kini tidak lagi memandang saya sebagai pengkhianat. Mereka memandang rekening koran yang tergeletak di meja, memandang Dimas yang menunduk, memandang Fania yang wajahnya memucat. Cerita sepihak yang Fania bangun selama berminggu-minggu runtuh dalam hitungan menit oleh angka yang tidak bisa berbohong. Seorang paman tua Mas Bram yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Vania, benar, uang klinik dipindah ke rekening suamimu. Fania tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Bibi-bibi mulai berbisik. Atmosfer di ruangan itu, yang tadi dirancang untuk mempermalukan saya, kini berbalik menyudutkan mereka yang merancangnya. Saya membiarkan keheningan itu bekerja sejenak. Lalu saya menoleh kembali pada Bu Sukarni dengan tenang. Ibu benar, kata saya. Saya cuma menantu, tapi izinkan saya menunjukkan satu dokumen terakhir, agar ibu tahu persis hak apa yang saya punya di keluarga ini. Lalu, saya mengeluarkan lembar terakhir dari dalam map. Lembar yang membuat tangan saya berkaca-kaca 3 hari lalu di kantor Pak Hendra. Itu, kata saya pelan, adalah kekeliruan terbesar kalian malam ini. Saya mengangkat lembar kertas itu agar semua orang bisa melihat kop suratnya. Sebuah dokumen resmi, bermaterai, dengan stempel notaris dan tanda tangan yang sudah disahkan secara hukum. Ini adalah surat wasiat almarhum Bapak Wirja, kata saya. Dibuat di hadapan Notaris Hendra 2 tahun sebelum beliau meninggal. Disimpan rapat selama bertahun-tahun atas permintaan beliau sendiri dan baru boleh dibuka, kata beliau ketika kalian semua menunjukkan wajah asli kalian. Saya berhenti sejenak. Ruangan begitu sunyi, sampai saya bisa mendengar deru pendingin udara. Almarhum Bapak Wirja tahu, lanjut saya. Beliau tahu apa yang akan terjadi setelah beliau tiada. Beliau melihat keserakahan ini jauh sebelum kalian sendiri menyadarinya. Maka beliau mengatur semuanya dalam surat wasiat ini. Seluruh kepemilikan klinik, 2 ruko di Kuningan, tanah di Bekasi,
dan rumah di Pondok Indah dialihkan sepenuhnya kepada satu orang, bukan kepada Mas Bram, bukan kepada Fania, bukan kepada Ibu Sukarni. Saya menatap mereka satu persatu, melainkan kepada saya, Anindya Maheswari, pewaris sah dari seluruh aset keluarga Wirja. Ruangan meledak. Kerabat-kerabat saling bertukar pandang. Sebagian menutup mulut dengan tangan. Mas Bram terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Seolah seluruh lantai di bawahnya runtuh sekaligus. Fania berdiri mematung, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Sukarni memegangi sandaran kursi, kakinya gemetar. Tidak mungkin, bisik Mas Bram akhirnya. Klinik itu, aku yang mengelolanya selama ini. Aku anak laki-laki satu-satunya. Kamu mengelolanya. Jawab saya. Tapi kamu tidak pernah memilikinya. Almarhum Bapak menyerahkan pengelolaan harian kepadamu karena kamu anaknya. Tapi kepemilikan beliau serahkan kepada orang yang beliau percaya tidak akan menghancurkannya. Selama 3 tahun secara hukum. Kalian menghabiskan aset milik saya. Setiap rupiah yang Fania pindahkan ke rekening Dimas adalah penggelapan. Penggelapan terhadap harta yang sah menjadi milik saya. Pak Hendra, yang sejak tadi saya minta hadir dan duduk diam di pojok ruangan sebagai tamu, kini berdiri. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai notaris yang menangani seluruh dokumen. Dengan tenang, ia menegaskan keabsahan setiap lembar surat yang saya tunjukkan. Suaranya yang berwibawa menghapus keraguan terakhir di ruangan itu. Tidak ada lagi yang bisa membantah. Fania akhirnya menemukan suaranya. Kamu menjebak kami. Saya menggeleng. Tidak, Vania, saya tidak menjebak siapapun. Kalian yang memilih jalan kalian sendiri. Saya hanya menunggu. Almarhum Bapak Wirja memberi saya satu pesan terakhir. Jangan buka surat ini sebelum mereka menunjukkan wajah asli mereka. Dan malam ini, di hadapan seluruh keluarga, kalian sudah menunjukkannya. Kalian sendiri yang membukanya. Fania tidak menyerah. Ia menunjuk saya dengan jari yang gemetar. Surat wasiat itu pasti palsu. Mana mungkin Bapak menyerahkan semuanya pada menantu? Aku akan menggugat. Saya menatapnya dengan tenang. Silahkan. Gugat. Tapi sebelum kamu menghabiskan uang yang tidak lagi kamu punya untuk pengacara, izinkan saya mengingatkan. Surat wasiat ini dibuat di hadapan notaris, bermaterai. Disahkan secara hukum, dan saksinya masih hidup. Sementara itu, rekening koran yang menunjukkan kamu memindahkan dana klinik ke rekening pribadi suamimu juga masih ada. Kalau kamu menggugat saya soal warisan, saya akan terpaksa menindaklanjuti soal penggelapan. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih merugikanmu? Fania terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, kakak ipar yang selalu mengendalikan setiap percakapan keluarga itu tidak punya kata-kata. Dimas, di sudut ruangan, sudah memucat sempurna. Ia tahu namanya tertulis jelas di rekening koran itu. Saya mengumpulkan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map. Mulai besok, Pak Hendra akan mengurus pengalihan resmi pengelolaan klinik. Sebuah tim audit akan masuk untuk menelusuri setiap rupiah yang hilang selama 3 tahun terakhir. Bagi siapapun yang terbukti menggelapkan, akan ada proses hukum. Itu bukan ancaman, itu kewajiban saya sebagai pemilik sah. Suasana di ruangan itu benar-benar berbalik. Bu Sukarni, yang tadi melengking penuh otoritas, kini terduduk di kursinya, menatap kosong ke lantai. Kemewahan acara syukuran yang ia banggakan di depan seluruh kerabat berubah menjadi panggung kehancurannya sendiri. Para tamu yang tadi datang untuk menghormatinya kini menyaksikan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng keluarga terhormat. Mas Bram mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melihat ia benar-benar memandang saya, bukan sebagai menantu yang lemah, bukan sebagai sumber dana, tapi sebagai seseorang yang selama ini dan keluarganya salah nilai sepenuhnya. Amin. Suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Sebagai suami istri, saya menatapnya cukup lama. Mas Bram, selama 7 tahun saya menunggu kamu berdiri di samping saya. Satu kali saja,
Saat ibumu menghina saya, saat kakakmu menuding saya, saat mereka memaksa saya menjual rumah saya sendiri. Satu kali saja saya ingin kamu membela saya, tapi kamu selalu menunduk. Kamu memilih mereka setiap kali. Sekarang, saya yang memilih. Saya mengeluarkan sebuah map tipis lain dari tas saya. Surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan bersama pengacara saya. Saya meletakkannya di meja. Di tempat surat penyerahan rumah tadi tergeletak. Ini yang akan saya tanda tangani malam ini. Bukan surat kalian. Ruangan kembali senyap. Tidak ada lagi rendang. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi panggung kemenangan yang Vania rancang. Yang tersisa hanya keluarga yang baru saja menyaksikan kesombongan mereka runtuh oleh tangan perempuan yang selama ini mereka kira paling tidak berdaya. Saya mengambil tas saya, menyelipkan map berisi seluruh dokumen, dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak, menoleh ke arah Bu Sukarni yang kini terduduk lemas. "Bu," kata saya pelan. Tanpa kemarahan, almarhum Bapak Wirja pernah berkata pada saya, harta tidak pernah membuat seseorang mulia. Yang membuat mulia adalah cara seseorang memperlakukan orang yang dianggapnya lemah. Beliau benar. Dan beliau sudah melihat semuanya. Jauh sebelum malam ini, saya melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan keluarga Wirja dalam keheningan yang akan mereka kenang sepanjang hidup mereka. Beberapa minggu setelah malam itu, semuanya bergerak persis seperti yang Pak Hendra rancang. Tim audit masuk ke klinik. Setiap transaksi selama 3 tahun ditelusuri. Hasilnya hitam di atas putih. Dana yang mengalir ke rekening Dimas. Mobil yang dibeli dari kas klinik. Pengeluaran fiktif yang Vania catat dengan rapi. Semuanya terbongkar. Dimas, yang selama ini hanya pandai memamerkan jam tangan mahal, kini harus berhadapan dengan proses hukum atas penggelapan. Vania, sebagai pihak yang mengatur aliran dana itu, ikut terseret. Kemewahan yang mereka bangun dari uang yang bukan milik mereka runtuh dalam hitungan minggu. Mobil ditarik. Rumah kontrakan mewah mereka tak lagi terbayar. Mas Bram kehilangan segalanya yang ia kira miliknya. Klinik yang ia anggap warisannya ternyata tak pernah atas namanya. Ia tidak diseret ke proses pidana karena saya memilih tidak menuntutnya secara pribadi. Tapi nama baiknya di mata keluarga besar hancur. Lelaki yang dulu berdiri gagah di samping ibunya kini menjadi bahan pembicaraan. Suami yang membiarkan istrinya dipermalukan, lalu kehilangan segalanya dalam satu malam. Bu Sukarni harus pindah dari rumah besar di Bintaro yang ternyata juga bagian dari aset almarhum suaminya. Perempuan yang seumur hidup membandingkan menantu-menantunya kini tinggal di rumah sederhana. Ia dirawat oleh menantu sulung yang dulu selalu ia banggakan. Menantu yang ternyata tak sesetia yang ia kira saat harta sudah tiada. Perceraian saya dan Mas Bram selesai tanpa perlawanan. Tidak ada yang bisa ia perdebatkan. Semua aset memang sah milik saya. Saya bahkan tidak meminta apapun darinya, karena memang tidak ada yang bisa diminta. Saya hanya mengambil kembali apa yang almarhum Bapak Wirja titipkan kepada saya. Saya kembali ke rumah Pondok Indah yang kini benar-benar terasa seperti rumah. Klinik peninggalan Bapak Wirja saya benahi. Saya angkat pengelola profesional. Saya rapikan keuangannya. Dan dalam setahun, klinik itu kembali sehat. Klinik yang katanya bangkrut karena saya, kini berkembang justru karena saya. Mbak Yati, pembantu setia yang dulu disuruh memata-matai saya minta tetap tinggal. Kali ini sebagai bagian dari keluarga, bukan mata-mata. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi, Mas Bram datang ke klinik. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Ia duduk di ruang tunggu, menunggu sampai pasien terakhir saya pulang. Lalu ia masuk ke ruang praktik saya dengan kepala tertunduk. "Amin," katanya pelan. "Aku salah. Aku tahu sekarang. Selama ini aku terlalu takut melawan ibu dan Mbak Vania. Aku ingin minta maaf. Dan kalau masih ada kesempatan, aku ingin kita mulai lagi." Saya menatapnya cukup lama. Tidak ada kebencian dalam tatapan saya, hanya ketenangan. "Mas Bram," kata saya,
7 tahun saya menunggu kamu mengucapkan kata-kata itu. Tapi kamu baru mengucapkannya sekarang, setelah semuanya hilang darimu. Kalau permintaan maaf itu datang saat aku masih kamu anggap lemah, mungkin artinya akan berbeda. Sekarang, aku tidak yakin kamu meminta maaf pada perempuan yang kamu cintai. Atau pada perempuan yang ternyata memegang semua yang dulu kamu kira milikmu. Ia tidak menjawab. Karena ia tahu, di lubuk hatinya, jawaban itu benar. Saya mengantarnya ke pintu dengan sopan, tanpa amarah, tanpa dendam. Saya tidak perlu membalasnya. Hidup sudah membalas dengan caranya sendiri. Hidup saya berjalan tenang. Saya tetap menjadi dokter, tetap pergi pagi dan pulang malam, tetap mengenakan kemeja sederhana tanpa perhiasan mencolok. Tidak ada yang berubah dari penampilan saya. Yang berubah hanya satu. Tidak ada lagi yang berani menganggap diam saya sebagai kelemahan. Kadang, di sore yang tenang, saya duduk di teras belakang rumah, di tempat yang sama, di mana dulu Bapak Wirja mengajak saya minum teh. Saya menatap halaman, dan saya merasa beliau masih ada di sana, tersenyum. Beliau pernah berkata bahwa suatu hari, saya akan mengerti mengapa beliau memilih saya. Sekarang saya mengerti. Beliau tidak mewariskan harta kepada saya karena saya menantu. Beliau mewariskannya karena beliau tahu hanya orang yang pernah diinjak yang akan benar-benar menghargai keadilan saat ia akhirnya datang. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian. Jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Diam bukan selalu tanda kalah. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan, menunggu waktu, dan membaca dengan teliti siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang setiap hari menelan hinaan dengan senyum, yang dianggap tidak berdaya hanya karena ia sabar, yang dipaksa menyerahkan haknya atas nama kata keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi kesabaran juga bukan berarti kalian harus terus diinjak. Ada batas, dan ketika batas itu tiba, berdirilah dengan tenang, dengan bukti, dengan kepala tegak. Ada juga banyak suami seperti Mas Bram di luar sana. Lelaki yang menunduk setiap kali keluarganya menghina pasangannya, yang mengira diam mereka adalah jalan tengah. Padahal diam mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Kepada para suami seperti itu, ketahuilah, perempuan yang setia bukan tak terbatas kesetiaannya. Suatu hari, ketika ia memilih pergi, kalian tidak akan punya satu pun alasan untuk menahannya. Dan ada pula para ibu mertua, para kakak ipar, yang mengukur nilai seseorang dari harta dan penampilannya, yang menganggap menantu sederhana sebagai pelengkap dan menantu kaya sebagai mahkota. Ketahuilah, roda kehidupan selalu berputar. Orang yang hari ini kalian anggap rendah, bisa jadi adalah orang yang esok memegang nasib kalian di tangannya. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang dalam diam. Almarhum Bapak Wirja pernah mengatakan kepada saya, harta bisa diwariskan, tapi keserakahan tidak bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, ia akan menunjukkan wajahnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, kebenaran selalu menemukan jalannya. Betapapun lama, ia harus menunggu. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk membalas dengan kebencian, atau memilih untuk menegakkan keadilan dengan kepala dingin. Saya memilih yang kedua. Bukan karena saya tidak terluka, tapi karena saya tahu kemenangan yang paling elegan adalah kemenangan yang dibangun di atas kebenaran, bukan di atas kemarahan. Itulah kisah saya. Kisah seorang perempuan yang dianggap tidak berdaya, yang ternyata sejak awal memegang seluruh kunci. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Sama seperti saya dulu. Tanda tangani sekarang. Atau kau dan anakmu keluar dari rumah ini malam ini juga. Ibu mertua melempar map coklat itu ke meja, tepat di depan peti jenazah suami saya yang belum genap dingin. Adik ipar saya, Wulan.
sudah memegang pulpen. Mereka pikir saya hanya seorang janda yang remuk yang akan menandatangani apa saja demi tetap punya atap. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka rebut ini sejak 5 tahun lalu sudah bukan atas nama keluarga Prawira. Nama saya yang tercatat di akta aslinya. Dan akta yang mereka pegang itu palsu. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, kalau kisah seperti ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan temani saya sampai akhir. Karena malam itu, di ruang tamu yang penuh karangan bunga duka, saya belajar bahwa orang yang terlalu yakin menang sering lupa menghitung. Nama saya Larasati, 36 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Bagas Prawira. Dan sudah 8 tahun pula saya belajar tersenyum di rumah, yang tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah besar di Bintaro. 2 lantai, halaman luas, pagar besi tinggi. Rumah itu peninggalan ayah Bagas, almarhum Pak Hendra Prawira. Sejak menikah, saya pindah ke sana karena ibu mertua tidak mau tinggal sendiri. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma, 62 tahun. Perempuan dengan punggung tegak dan suara yang selalu setengah memerintah. Di depan tamu, ia menyebut saya menantu kesayangan. Di dapur, ia menyebut saya pendatang yang beruntung menikahi anaknya, adik ipar saya, Wulan, 30 tahun. Belum menikah, hidup dari uang bulanan yang diberikan Bagas. Wulan punya kebiasaan menghitung isi lemari saya dengan matanya, lalu berkata bahwa perempuan kantoran memang boros. Suami saya, Bagas, bukan orang jahat, hanya lelah. Ia anak sulung yang terbiasa menyerah pada ibunya demi tidak ada keributan. Setiap kali saya mengeluh, ia menepuk bahu saya dan berkata, "Sabar, Las. Ibu sudah tua." Kalimat itu menjadi tembok yang memisahkan saya dari keadilan selama 8 tahun. Tapi Bagas punya satu hal yang membuat saya bertahan. Ia jujur soal uang. Dan 5 tahun lalu, kejujuran itu menyelamatkan saya, walau ia sendiri tidak menyadarinya sampai akhir hayatnya. Saya punya seorang anak, namanya Kenan, 7 tahun. Anak yang tenang, yang suka menggambar rumah dengan banyak jendela. Demi Kenan, saya menelan banyak hal. Demi Kenan pula, akhirnya saya berhenti menelan. Saya masih ingat hari Kenan lahir. Persalinan saya sulit, dan saya harus dirawat beberapa hari. Selama itu, Bu Sukma hanya datang sekali. Dan hal yang ia keluhkan adalah biaya rumah sakit yang menurutnya terlalu mahal untuk melahirkan. Wulan tidak datang sama sekali. Hanya mengirim pesan menanyakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Karena katanya kalau perempuan kurang berguna untuk meneruskan nama Prawira. Ketika saya pulang membawa Kenan, tidak ada sambutan hangat. Bu Sukma melihat cucunya sebentar, lalu berkata bahwa saya harus segera kembali bekerja agar tidak membebani keuangan keluarga. Saya yang baru melahirkan, mengurus bayi merah seorang diri di malam hari, sementara seisi rumah tidur, dan kembali bekerja jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat itu pun, Bagas hanya berkata, "Sabar, Las. Ibu memang begitu." Dan saya, dengan tubuh yang belum pulih dan hati yang lelah, kembali menelan. Karena Kenan butuh ibunya kuat, bukan ibunya yang hancur. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari-hari biasa yang menyimpan retak halus, sebelum semuanya pecah. Pagi di rumah Bintaro selalu dimulai dengan suara Bu Sukma. Ia bangun lebih dulu, lalu mengetuk pintu kamar kami sambil menyebut nama Bagas. Tidak pernah nama saya. Seolah di rumah itu hanya ada satu orang yang pantas dibangunkan dengan lembut. Saya menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Nasi goreng, telur, teh manis. Bu Sukma akan mencicipi sesendok, lalu berkata bahwa masakan saya kurang garam, atau kebanyakan minyak, atau terlalu buru-buru. Saya hanya mengangguk. Saya sudah belajar bahwa membantah hanya memperpanjang pagi. Wulan turun belakangan. Ia duduk,
menunggu dilayani, lalu memotret piringnya untuk media sosial dengan keterangan tentang masakan rumah yang hangat. Tidak pernah ada fotonya yang menyebut siapa yang memasak. Saya berangkat kerja pukul 7 di kantor. Saya orang yang berbeda. Di sana, saya manajer keuangan. Saya yang menutup laporan bulanan, yang mengaudit pengeluaran, yang tanda tangannya diperlukan sebelum dana cair. Orang memanggil saya Bu Laras dengan hormat. Di kantor, Angka tidak pernah memandang rendah saya karena saya menantu. Sore hari, saya pulang. Dan di gerbang Bintaro, Bu Laras yang dihormati itu kembali menjadi Larasati yang harus menunduk. Ada satu kebiasaan Bu Sukma yang paling membuat saya merasa bukan istri, melainkan pembantu. Setiap kali ada tamu penting, ia menyuruh saya melayani dari dapur, lalu memperkenalkan Wulan sebagai nyonya rumah. Saya yang menyajikan teh, saya yang membereskan. Sementara Wulan duduk menerima pujian sebagai perempuan rumahan yang pandai mengurus. Beberapa tamu bahkan mengira saya pembantu yang digaji, dan Bu Sukma tidak pernah meluruskannya. Ia menikmati kesalahpahaman itu. Pernah suatu kali, seorang tamu memberi saya uang tip sambil berkata bahwa pembantunya rajin sekali. Saya menerima uang itu dengan senyum tipis, dan saya melihat Bu Sukma menahan tawa di sudut ruangan. Malam itu saya menangis di kamar mandi, sebentar saja. Lalu saya basuh wajah dan keluar, seolah tidak terjadi apa-apa, karena Kenan sedang menunggu didongengi sebelum tidur. Dan saya tidak ingin anak saya melihat ibunya patah. Suatu sore, saya pulang membawa oleh-oleh dari rekan kerja. Sekotak kue lapis legit yang mahal. Saya berikan pada Bu Sukma. Ia membuka kotak, mencium aromanya, lalu berkata, "Lain kali, beli yang lebih banyak." Wulan juga suka. Tidak ada terima kasih, hanya daftar kekurangan. Saya membawa kue itu ke dapur. Kenan menarik ujung baju saya dan berbisik, "Bunda capek." Ya, saya berlutut, mencium keningnya, dan berkata bahwa Bunda tidak apa-apa. Anak 7 tahun itu menatap saya seperti tahu saya berbohong. Malam itu, di kamar, saya bercerita pada Bagas tentang lapis legit, tentang garam, tentang nama saya yang tidak pernah disebut. Bagas menghela napas panjang. "Las, ibu memang begitu, tapi dia sayang sama Kenan. Itu yang penting, kan?" Saya menatap langit-langit. Sayang pada cucu bukan alasan untuk menghina ibunya. Tapi saya tidak mengatakannya. Saya hanya berkata, "Iya, Mas," lalu memunggunginya. Hari-hari berikutnya, hinaan itu datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih sering. Suatu pagi, saya menemukan baju kerja saya yang sudah disetrika rapi, tergeletak basah di lantai kamar mandi. Wulan mengaku tidak sengaja menyenggol ember. Saya tahu itu bukan tidak sengaja. Saya hanya menyetrika ulang dan berangkat kerja dengan baju yang masih lembab. Suatu sore, saya membawa Kenan ke acara keluarga besar Prawira, sebuah syukuran di rumah salah satu paman. Di sana, di depan banyak kerabat, Bu Sukma memperkenalkan saya dengan kalimat yang menusuk. "Ini istri Bagas. Dulu cuma pegawai biasa. Untung Bagas mau menikahinya." Para kerabat tertawa kecil. Saya tersenyum, menahan panas di mata, lalu mengajak Kenan mengambil makanan agar ia tidak melihat wajah ibunya. Di meja makan acara itu, Wulan duduk di sebelah saya dan berbisik, cukup keras agar yang lain dengar. "Las, kamu jangan ambil rendang banyak-banyak, itu buat keluarga inti." Saya meletakkan kembali sepotong rendang yang baru saya ambil untuk Kenan. Anak saya menatap piringnya yang kosong, dan saya mengambilkannya. Ayam goreng dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Yang paling melukai bukan hinaan untuk saya, tapi ketika luka itu menetes ke Kenan, ada satu peristiwa lain yang masih saya ingat dengan jelas. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, saya menyiapkan makan malam kecil untuk Bagas. Saya membeli kue, memasak masakan kesukaannya, dan menata meja dengan lilin. Saya ingin satu malam saja yang terasa seperti rumah tangga sungguhan. Tapi malam itu, Bu Sukma mengundang banyak kerabat tanpa memberitahu saya, menjadikan meja yang saya siapkan untuk berdua menjadi pesta yang sibuk. Bagas larut melayani tamu ibunya, dan saya menghabiskan malam ulang tahun pernikahan saya
di dapur, mencuci piring. Ada pula ketika gelang emas pemberian ibu saya, satu-satunya warisan dari orang tua saya sendiri, hilang dari kamar. Saya mencarinya berhari-hari. Beberapa minggu kemudian, saya melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip. Ketika saya bertanya, ia berkata, itu miliknya, dibeli sendiri. Saya tidak punya bukti, jadi saya diam. Tapi saya tahu, dan diamnya saya bukan karena lemah, melainkan karena saya menyimpan setiap luka itu seperti orang mengumpulkan butir pasir. Sampai suatu hari, pasir itu cukup untuk menimbun ketidakadilan. Suatu hari, sekolah Kenan mengadakan pertemuan orang tua. Saya tidak bisa hadir karena rapat penting di kantor. Jadi saya meminta tolong Bu Sukma menggantikan saya, karena ia sudah berjanji. Tapi Bu Sukma tidak datang. Kenan menunggu sendirian di kelas sampai sore, melihat teman-temannya pulang bersama orang tua, sementara tidak ada satupun yang menjemputnya. Ketika saya tergesa tiba di sekolah malam itu, Kenan duduk di teras kelas, memeluk tasnya. Ia tidak menangis. Ia hanya berkata, "Nenek bilang, Bunda yang harusnya datang, bukan nenek." Saya berlutut, memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang lebih keras daripada kesabaran tumbuh di dada saya. Malam itu, saya menegur Bu Sukma dengan suara setenang mungkin. Saya berkata bahwa Kenan menunggu sendirian. Bu Sukma hanya mengangkat bahu. "Anakmu, urusanmu. Jangan dibebankan ke orang lain." Bagas yang berdiri di sebelah hanya berkata, "Sudah, jelas. Jangan ribut." Lagi-lagi, diam yang dipilihnya menjadi luka untuk saya. Sebenarnya, retak di rumah itu bukan soal kue atau garam atau rendang. Retak itu soal uang. Dan uang selalu jadi tempat di mana topeng paling cepat terlepas. Saya mulai memperhatikan ada yang aneh dengan keuangan keluarga sejak 2 tahun lalu. Bagas sering menarik uang dalam jumlah besar. Setiap kali saya bertanya, jawabannya sama. Buat ibu, buat Wulan, mereka butuh. Bu Sukma punya kebiasaan baru, arisan dengan nominal besar. Wulan punya kebiasaan baru pula, membeli tas, lalu mengembalikannya, lalu membeli lagi. Uang mengalir keluar dari rekening Bagas seperti air dari ember bocor. Dan saya, manajer keuangan yang setiap hari menyeimbangkan neraca perusahaan, hanya bisa menonton neraca rumah tangga sendiri jatuh miring. Suatu malam, saya memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, kita harus mulai mengatur pengeluaran. Tabungan kita menipis. Cicilan Kenan masuk sekolah tahun depan tidak sedikit." Belum sempat Bagas menjawab, pintu kamar terbuka. Bu Sukma berdiri di sana tanpa mengetuk. "Mengatur apa?" Suaranya dingin. "Ini rumah keluarga Prawira, uang Prawira. Kamu cuma menumpang nama." "Larasati, jangan sok mengatur." Saya terdiam. Bagas menunduk. Ia tidak membela saya. Ia tidak pernah membela saya di depan ibunya. Malam itu saya mengerti satu hal yang dingin. Di rumah ini, saya bukan istri. Saya penyewa yang membayar dengan diam. Beberapa minggu kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat saya tidak bisa tidur. Saat merapikan laci meja Bagas untuk mencari kartu garansi, saya menemukan setumpuk surat tagihan. Bagas diam-diam meminjam uang ke bank atas namanya untuk menutup gaya hidup ibunya dan adiknya. Jumlahnya hampir 300 juta rupiah. Cicilannya menggerogoti gaji kami setiap bulan. Dan saya, manajer keuangan yang selama ini merasa memahami angka rumah tangga sendiri, ternyata dibutakan oleh suami yang malu mengakui kelemahannya. Saya menanyakannya pada Bagas malam itu. Ia menunduk, lalu mengakui. Bu Sukma memintanya membeli mobil baru untuk Wulan. Wulan butuh modal usaha yang tidak pernah benar-benar dijalankan. Arisan Bu Sukma yang macet harus ditutup. Semua itu Bagas tanggung diam-diam, demi tidak ada keributan. Sampai utang menumpuk seperti dinding yang mengelilingi kami. "Kenapa kamu tidak bilang, Mas?" tanya saya. Suara saya pecah. Bagas hanya menjawab, "Aku malu." Las. Aku nggak bisa nolak ibu. Saya memeluk lutut saya sendiri malam itu. Karena saya tahu utang itu suatu hari akan jatuh ke pundak saya dan Kenan. Sementara yang menikmati
tidak akan pernah merasa bersalah. Esoknya, saya mencoba bicara baik-baik pada Bu Sukma soal utang itu. Saya tunjukkan angkanya. Saya jelaskan bahwa keluarga kami terancam. Tapi Bu Sukma malah marah. Kamu menuduh saya menghabiskan uang anak saya sendiri. Bagas, anak saya, dia wajib menghidupi ibunya. Kamu yang harusnya tahu diri. Datang ke keluarga ini tanpa bawa apa-apa. Saya menyerah bicara. Bukan karena setuju, tapi karena saya sadar tembok itu tidak bisa diruntuhkan dengan kata-kata. Saat itu, saya belum tahu. Ada cara lain yang sudah disiapkan untuk saya, oleh tangan yang sudah tiada. Tapi ada satu hal yang Bu Sukma dan Wulan tidak tahu. 5 tahun lalu, sesuatu terjadi yang diam-diam mengubah segalanya. Dan untuk menceritakannya, saya harus mundur ke masa ketika almarhum Pak Hendra masih hidup. Pak Hendra Prawira, ayah mertua saya, adalah lelaki yang berbeda dari istrinya. Ia tenang, banyak membaca, dan punya cara memandang orang tanpa menghakimi. Di antara seluruh keluarga itu, hanya Pak Hendra yang memperlakukan saya seperti anak. Pak Hendra dulu pemilik usaha percetakan yang cukup besar. Rumah Bintaro, sebidang tanah di Depok. Dan beberapa simpanan adalah hasil kerjanya. Bu Sukma selalu menganggap semua itu miliknya, seolah ia yang membangun. Padahal, ia hanya menikmati. 7 tahun lalu, Pak Hendra mulai sakit, jantungnya melemah. Selama 2 tahun, ia keluar masuk rumah sakit. Dan selama 2 tahun itu, saya yang paling sering menemani. Bu Sukma sibuk arisan. Wulan sibuk dengan dirinya sendiri. Bagas bekerja. Maka, saya yang mengantar Pak Hendra kontrol, yang menebus obat, yang duduk di sampingnya saat ia tidak bisa tidur. Saya ingat satu malam, ketika Pak Hendra dirawat di rumah sakit dan kondisinya menurun. Saya menelpon Bu Sukma agar datang. Ia menjawab bahwa ia sedang ada acara arisan penting dan menyuruh saya yang menjaga. Saya bermalam di kursi rumah sakit, memegang tangan beliau, sementara istri dan anak perempuannya tidur nyenyak di rumah. Pagi harinya, Pak Hendra berbisik, "Kamu lebih anak daripada anak-anakku sendiri, Laras." Ada juga kali ketika dokter meminta dana untuk tindakan, dan Bu Sukma menolak mengeluarkan uang dari simpanan Pak Hendra dengan alasan harus berhemat. Saya yang akhirnya menalangi dari tabungan saya sendiri, tanpa pernah saya ungkit. Bagi saya, Pak Hendra bukan beban. Ia satu-satunya orang di rumah itu yang memandang saya sebagai manusia. Suatu sore di rumah sakit, Pak Hendra menggenggam tangan saya. Suaranya lirih. "Laras, kamu satu-satunya di rumah ini yang tidak pernah menghitung apa yang kamu dapat dari aku." Saya tersenyum dan berkata bahwa beliau jangan banyak bicara, harus istirahat. Tapi ia menggeleng. "Aku tahu apa yang akan terjadi setelah aku pergi," katanya pelan. "Sukma dan Wulan akan mengambil semuanya. Bagas terlalu lemah untuk melawan ibunya. Dan kamu akan diinjak." Saya tidak menjawab. Karena saya tahu beliau benar. Apa yang Pak Hendra lakukan setelah itu, saya baru benar-benar memahami maknanya 5 tahun kemudian. Saat itu, saya hanya menurut. Beberapa minggu sebelum beliau wafat, Pak Hendra meminta saya mengantarnya ke kantor seorang notaris di Depok. Notaris itu bernama Pak Tirta, teman lama beliau. Pak Hendra meminta saya menunggu di luar ruangan. Lama, hampir 2 jam. Ketika keluar, beliau menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sampai kamu benar-benar membutuhkannya. Jangan beritahu siapapun, bahkan Bagas." Saya mengangguk, bingung. Tapi saya menurut. Saya menyimpan amplop itu di brankas kecil di loker kantor saya, bukan di rumah. Sesuatu di dalam diri saya berkata bahwa rumah Bintaro bukan tempat yang aman untuk rahasia. Pak Hendra wafat 2 minggu kemudian. Di pemakaman, Bu Sukma menangis paling keras. Wulan mengunggah foto duka dengan banyak tanda hati. Dan saya yang menemani beliau di hari-hari tergelapnya, berdiri di belakang, memegang tangan Kenan yang masih balita. Setelah pemakaman, yang terjadi persis seperti ramalan Pak Hendra, Bu Sukma memanggil pengacara keluarga. Surat-surat dikeluarkan. Rumah Bintaro, Tanah Depok, semua dialihkan ke nama Bu Sukma. Bagas
sebagai anak sulung. Hanya diberitahu, tidak diajak berunding. Wulan mendapat jatah tunai. Saya tidak disebut sama sekali. Dan saya memang tidak mengharapkannya. Amplop dari Pak Hendra tetap tersimpan di loker kantor saya. Tidak saya buka. Saya pikir itu mungkin surat perpisahan atau kenang-kenangan. Saya tidak tahu bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh keluarga itu. Tahun-tahun berlalu. Hidup berjalan dalam pola yang sama. Saya bekerja, pulang, dilukai dengan kata-kata halus, lalu bangun lagi keesokan harinya. Sampai 3 bulan lalu, ketika takdir mengetuk pintu rumah Bintaro dengan tangan yang dingin. Bagas terkena serangan jantung, sama seperti ayahnya. Mungkin keturunan, kata dokter. Mungkin juga karena tahun-tahun ia menelan tekanan dari ibunya tanpa pernah bersuara. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya yang menunggu di depan ruang ICU, yang menandatangani persetujuan tindakan, yang berdoa sampai bibir saya kering. Bu Sukma dan Wulan datang menjelang pagi, dan hal pertama yang Bu Sukma tanyakan bukan keadaan anaknya, melainkan, "Kamu pakai uang siapa buat rumah sakit ini?" Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak menjawab. Saya hanya berbalik dan kembali menatap pintu ICU. Bagas bertahan 3 hari. Di hari ketiga, ketika ia sadar sebentar, ia menggenggam tangan saya. Persis seperti ayahnya dulu. Suaranya hampir tak terdengar. "Las, maaf. Aku gak pernah jagain kamu." "Cek. Loker Bapak di kamar atas. Ada surat. Bapak titip ke aku, tapi aku takut buka." Saya tidak sempat bertanya apa maksudnya. Malam itu juga, Bagas pergi. Tenang. Dengan tangan saya dalam genggamannya. Saya kehilangan suami, tapi saat itu saya belum tahu. Saya juga baru saja diberi kunci untuk membuka segalanya. Jenazah Bagas dibawa pulang ke Bintaro. Rumah penuh karangan bunga. Tamu datang dan pergi. Bu Sukma menangis di depan setiap pelayat, menceritakan betapa ia kehilangan anak sulungnya. Tidak ada yang menanyakan keadaan saya, sang istri. Bahkan, di tengah pemakaman, ada hal kecil yang menusuk. Ketika para pelayat memberikan amplop duka, Wulan yang mengumpulkannya, dan diam-diam memisahkan mana yang masuk ke kantong keluarga. Saya melihat itu, tapi saya diam. Saya sedang menguburkan suami saya. Uang adalah hal terakhir yang saya pikirkan. Tapi bagi mereka, bahkan di hari kematian, uang tetap nomor 1. Malam pertama setelah pemakaman, ketika saya menidurkan Kenan yang kelelahan menangis, saya mendengar Bu Sukma dan Wulan berbicara di ruang tengah. Mereka tidak tahu saya mendengar. "Bu, kita harus cepat." Sebelum Larasati sempat berpikir cari pengacara, kata Wulan, "Suruh dia tanda tangan surat pelepasan. Habis itu, usir. Rumah ini harus jadi punya kita sepenuhnya." Bu Sukma menjawab pelan, "Sabar. Besok lusa kita beri suratnya. Dia pasti nurut. Dia kan cuma menantu, tidak punya apa-apa." Saya berdiri di balik dinding, mendengar rencana itu. Dan anehnya, saya tidak menangis. Sesuatu di dalam diri saya justru menjadi sangat tenang. Karena saya teringat sebuah amplop dan sebuah pesan terakhir dari suami saya. Dan disinilah, di tengah duka yang belum reda, topeng itu terlepas sepenuhnya. Belum genap 2 hari sebelum tanah makam Bagas kering. Bu Sukma masuk ke kamar tempat saya menemani jenazah suami saya. Wulan mengikuti di belakang, membawa map coklat dan sebuah pulpen. "Larasati," kata Bu Sukma. Suaranya datar, tanpa sisa air mata yang tadi ia tunjukkan pada pelayat. "Kita harus bicara soal rumah ini." Saya mengangkat wajah. "Sekarang, Bu?" "Bagas baru. Justru sekarang," potong Wulan. "Sebelum kamu macam-macam, Bagas sudah tidak ada. Kamu cuma menantu. Menantu tidak punya hak waris atas rumah ini. Ini rumah keluarga Prawira. Saya tahu hukum itu. Sebagai orang keuangan, saya pernah membacanya. Menantu memang bukan ahli waris langsung, tapi mereka lupa satu hal. Saya tetap ibu dari Kenan, cucu kandung Prawira.
dan mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Bu Sukma melempar map coklat ke meja. Tanda tangani ini. Surat pernyataan bahwa kamu melepaskan semua klaim atas rumah dan harta Prawira. Setelah itu, kamu boleh tinggal sebulan untuk berkemas, lalu pergi. Bawa anakmu. Saya menatap map itu, lalu menatap wajah perempuan yang baru kemarin menangis di depan peti anaknya. Kalau saya tidak tanda tangan, Wulan tersenyum sinis. Maka kami yang akan mengusir kamu. Dan percaya, kami punya cara. Surat-surat sudah diurus. Rumah ini sudah resmi atas nama ibu sejak bapak meninggal. Kamu tidak punya apa-apa, jelas. Tanda tangan saja, jangan mempermalukan diri sendiri. Saya meletakkan tangan saya di atas map itu, tapi tidak membukanya. Di dalam dada saya, ada sesuatu yang dingin dan tenang mulai terbentuk. Bukan amarah yang meledak, tapi amarah yang menghitung. Beri saya waktu 3 hari, kata saya pelan, untuk berkabung. Setelah itu, saya akan memberi jawaban. Bu Sukma mendengus. 3 hari, tidak lebih. Jangan coba-coba cari pengacara. Larasati, kamu tidak akan menang melawan keluarga ini. Mereka keluar dari kamar. Dan begitu pintu tertutup, saya teringat kalimat terakhir Bagas. Cek loker bapak di kamar atas. Ada surat. 2 hari berikutnya bukan hari yang tenang untuk berkabung. Bu Sukma dan Wulan membuat hidup saya sesempit mungkin, seolah ingin mematahkan saya sebelum batas 3 hari habis. Pagi-pagi, saya menemukan kunci gerbang diganti. Wulan berkata bahwa itu demi keamanan. Tapi saya tahu, itu agar saya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Saya harus meminta izin setiap kali ingin mengantar Kenan sekolah. Lalu, uang belanja dapur dihentikan. Bu Sukma berkata bahwa karena saya akan segera pergi, saya tidak berhak lagi memakai uang rumah. Saya membeli kebutuhan Kenan dengan uang saya sendiri, tanpa berkata apa-apa. Saya tidak ingin Kenan merasakan kekurangan di tengah kehilangan ayahnya. Wulan juga mulai menelpon kerabat-kerabat Prawira satu persatu. Saya mendengar ia bercerita bahwa saya menantu yang tamat, yang mengincar harta keluarga, yang harus segera diusir. Ia menyiapkan panggung. Ia ingin ketika saya menolak tanda tangan, semua kerabat sudah berpihak pada mereka, dan saya akan terlihat seperti pencuri di mata keluarga besar. Saya membiarkan mereka menyiapkan panggung itu, karena saya tahu panggung yang mereka bangun untuk mempermalukan saya justru akan menjadi tempat di mana kebenaran berbicara paling keras. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, saya naik ke kamar tua almarhum Pak Hendra. Kamar yang sejak beliau wafat hampir tidak pernah dibuka. Di sudut ruangan ada lemari kayu jati tua dengan laci terkunci. Saya mencari kuncinya di tempat yang dulu sering Pak Hendra sebut, di balik bingkai foto lama. Kunci itu masih di sana. Laci itu berisi dokumen-dokumen lama, foto, surat, dan sebuah amplop coklat tipis yang ditujukan untuk saya, dengan tulisan tangan Pak Hendra, untuk Laras, jika hari itu tiba. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, secarik surat pendek. Pak Hendra menulis bahwa ia sudah lama tahu apa yang akan dilakukan istri dan anak perempuannya. Bahwa ia tidak percaya pada surat warisan yang nanti akan mereka buat. Dan bahwa ia sudah menyiapkan sesuatu yang sah di tangan Notaris Tirta di Depok. Yang salinannya saya simpan sendiri 5 tahun lalu. Amplop tebal di loker kantor saya. Amplop yang tidak pernah saya buka. Tiba-tiba, saya mengerti semuanya. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor dengan alasan mengurus cuti duka. Saya membuka brankas kecil di loker saya, mengambil amplop coklat tebal yang sudah 5 tahun tertidur di sana. Lalu, saya pergi ke Depok, ke kantor Notaris Tirta. Pak Tirta sudah tua sekarang, tapi ingatannya tajam. Ketika saya menyebut nama Pak Hendra Prawira, matanya berkaca. Saya sudah menunggu lama, katanya. Beliau berpesan, suatu hari menantunya akan datang. Mari, Bu Laras, kita buka bersama. Pak Tirta menceritakan hal yang membuat dada saya sesak. 5 tahun lalu, Pak Hendra datang ke kantornya seorang diri dengan napas yang sudah berat. Beliau berkata bahwa ia tahu hidupnya tidak akan lama dan ia tahu persis apa yang akan dilakukan istri dan anak perempuannya pada menantu yang ia sayangi. Pak Hendra bilang, kata Pak Tirta pelan, satu-satunya orang yang akan menjaga cucunya dengan benar adalah Anda. Maka,
Beliau ingin memastikan dengan hukum bahwa tidak ada yang bisa merampas masa depan anak itu. Saya menahan air mata. Lelaki yang dulu saya temani di malam-malam tergelapnya, ternyata diam-diam memikirkan saya, bahkan ketika ia sendiri sedang sekarat. Di ruangan notaris itu, saya membuka amplop yang selama 5 tahun tidak saya pahami isinya, dan apa yang ada di dalamnya membuat saya harus duduk. Karena kaki saya lemas, Pak Hendra 5 tahun sebelum wafat sudah memindahkan kepemilikan rumah Bintaro dan Tanah Depok bukan kepada istrinya, bukan kepada Bagas, melainkan ke dalam sebuah akta hibah dengan syarat. Penerima hibahnya adalah cucunya, Keman, dengan saya, Larasati, sebagai wali yang berhak penuh selama Kenan belum dewasa. Akta itu dibuat sah di hadapan notaris Tirta, terdaftar, lengkap dengan sertifikat asli yang sudah dibalik nama secara legal. Saya membaca setiap barisnya dengan tangan gemetar. Di bagian akhir akta, ada catatan tulisan tangan Pak Hendra sendiri. Beliau menulis bahwa rumah bukan sekedar bangunan, melainkan tempat berlindung. Dan beliau ingin tempat berlindung itu jatuh ke tangan orang yang akan benar-benar melindungi, bukan orang yang hanya ingin memiliki. Beliau menutup catatan itu dengan satu kalimat yang membuat air mata saya jatuh. Laras, jaga Keman, dan jaga dirimu. Kamu pantas punya rumah yang tidak akan pernah mengusirmu lagi. Artinya, surat warisan yang dibuat Bu Sukma setelah Pak Hendra wafat, yang mengalihkan rumah ke namanya, tidak punya dasar. Karena rumah itu secara hukum sudah bukan milik Pak Hendra untuk diwariskan saat beliau meninggal. Rumah itu sudah menjadi milik Kenan di bawah perwalian saya sejak 5 tahun lalu. Akta yang dipegang Bu Sukma palsu, dalam arti tidak sah, dibuat di atas aset yang sudah berpindah tangan. Notaris yang mengurus surat Bu Sukma kemungkinan tidak tahu atau sengaja tidak memeriksa bahwa sertifikat induknya sudah dibalik nama. Saya menatap dokumen itu lama sekali. Pak Hendra, lelaki tenang yang dulu saya temani di hari-hari sakitnya, telah melindungi saya dari kubur. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ada seseorang dari keluarga itu yang membela saya. Pak Tirta menjelaskan langkah hukumnya dengan sabar. Saya tidak perlu mengusir siapapun dengan paksa. Saya hanya perlu menunjukkan akta asli. Kekuatannya ada pada kertas yang sah, bukan pada suara yang keras. Saya pulang ke Bintaro malam itu dengan tenang. Di dalam tas saya ada map berisi salinan akta hibah, sertifikat asli atas nama Kenan, dan surat keterangan dari notaris Tirta. Saya juga sudah menghubungi seorang pengacara, Bu Andini, rekan dari teman kantor saya, yang bersedia mendampingi. 3 hari yang diminta Bu Sukma hampir habis, dan saya sudah siap dengan jawaban saya. Di hari ketiga, Bu Sukma mengumpulkan keluarga di ruang tamu. Ia sengaja mengundang beberapa kerabat Prawira, paman, dan Bibi Bagas untuk menjadi saksi. Ia ingin mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya menyerah tanpa perlawanan. Wulan duduk di sampingnya, kembali memegang map coklat dan pulpen. Nah, Larasati, kata Bu Sukma. Suaranya lantang agar semua kerabat mendengar. Sudah 3 hari. Sekarang tanda tangani surat pelepasan ini di depan semua keluarga. Biar jelas, kamu tidak punya klaim apa-apa atas rumah ini. Para kerabat menatap saya. Beberapa dengan kasihan, beberapa dengan penghakiman. Di mata mereka, saya hanya menantu yang akan diusir. Dan itu hal biasa. Saya berdiri. Tenang. Saya membuka tas saya, mengeluarkan map sendiri, dan meletakkannya di meja, di sebelah map Bu Sukma. Sebelum saya tanda tangan, Bu, kata saya. Suara saya tidak gemetar sama sekali. Saya ingin semua yang hadir di sini melihat satu hal, supaya adil. Wulan mengernyit. Lihat apa? Cepat tanda tangan saja. Saya membuka map saya. Saya keluarkan sertifikat asli rumah Bintaro. Saya letakkan di tengah meja, menghadap para kerabat. Ini sertifikat rumah ini, kata saya. Tolong, Paman, Bibi, lihat nama yang tercatat di sana. Paman Bagas, lelaki tua yang dihormati di keluarga itu, mengambil sertifikat itu. Ia membaca, keningnya berkerut. Ini,
atas nama Kenan Prawira, cucu dengan wali Larasati. Ruangan hening. Bu Sukma merebut sertifikat itu. Matanya melebar saat membaca. Ini palsu. Ini pasti kamu yang buat. Saya tetap tenang. Saya keluarkan surat keterangan Notaris Tirta. Akta hibah ini dibuat oleh almarhum Pak Hendra 5 tahun sebelum beliau wafat. Sah. Terdaftar. Di hadapan Notaris Tirta di Depok. Bapak memindahkan rumah ini kepada cucunya jauh sebelum beliau meninggal. Artinya, Bu, saat Bapak wafat, rumah ini sudah bukan milik beliau untuk diwariskan. Wajah Bu Sukma berubah pucat. Wulan menyambar surat keterangan itu, membacanya cepat, dan tangannya mulai gemetar. Surat warisan yang Ibu buat setelah Bapak meninggal, lanjut saya, yang mengalihkan rumah ke nama Ibu, tidak punya dasar hukum, karena rumah ini sudah berpindah tangan 5 tahun sebelumnya. Akta yang Ibu pegang itu dibuat di atas aset yang sudah bukan milik Bapak. Paman Bagas menoleh tajam ke arah Bu Sukma. Sukma, ini benar. Kamu membuat surat warisan atas rumah yang sudah bukan milik almarhum. Bu Sukma terbata. Saya tidak tahu. Notaris saya yang mengurus. Notaris Ibu mungkin tidak memeriksa sertifikat induknya, kata saya. Atau Ibu tidak memberitahunya bahwa ada akta lain yang jelas. Secara hukum, surat Ibu batal. Dan rumah ini milik Kenan di bawah perwalian saya. Ruangan meledak. Para kerabat saling berbisik. Beberapa menatap Bu Sukma dengan tatapan yang baru, tatapan yang tidak lagi hormat. Bibi Bagas berkata pelan, pantas, Hendra dulu lebih percaya menantunya daripada anak sendiri. Bu Sukma berusaha menyelamatkan muka. Ia bangkit, menunjuk saya dengan jari gemetar. Ini pasti tipuan. Dia memanipulasi Bapak yang sudah sakit. Bapak tidak mungkin memberikan rumah ini ke cucu lewat menantu. Saya menjawab, tenang, Bu. Akta ini dibuat 5 tahun lalu, ketika Bapak masih sehat, berpikir, di hadapan notaris dan saksi. Silakan Ibu panggil pengacara manapun untuk memeriksanya. Yang akan mereka temukan sama. Sertifikat rumah ini sudah atas nama Kenan, jauh sebelum Bapak wafat. Paman Bagas mengangguk berat. Saya kenal Pak Tirta, notaris yang jujur. Kalau ini, buatannya, ini sah. Sukma, tidak ada gunanya kamu menyangkal. Wulan, yang sejak tadi diam membaca surat keterangan, tiba-tiba melempar map coklat berisi surat pelepasan ke lantai. Jadi selama ini kita repot-repot, dan rumah ini bukan milik kita sama sekali. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Bapak sengaja. Bapak tidak pernah percaya pada kita. Saya menatap Wulan. Bapak percaya pada orang yang menjaganya. Wulan, itu saja. Kalau dulu kalian yang menemaninya di rumah sakit, mungkin nama kalian yang ada di sini. Para kerabat mulai berdiri. Beberapa menghampiri saya, menepuk bahu saya dengan hormat yang tidak pernah saya terima di rumah itu sebelumnya. Salah satu paman tertua berkata, Larasati, maafkan kami yang selama ini ikut memandangmu sebelah mata. Hendra benar memilihmu. Bu Sukma jatuh terduduk di kursi. Map coklat berisi surat pelepasan yang tadi ia banggakan. Kini tergeletak tak berarti di lantai. Terinjak kaki kerabat yang berlalu lalang. Tapi cerita ini belum selesai. Karena masih ada satu lapis lagi yang harus dibuka. Pengacara saya, Bu Andini, datang sore itu sesuai janji. Ia memeriksa surat warisan yang dibuat Bu Sukma, lalu menemukan sesuatu yang lebih jauh dari sekedar tidak sah. Ada tanda tangan Bagas yang dipalsukan di salah satu dokumen pengalihan. Dibuat setelah Bagas sudah terlalu sakit untuk menandatangani apapun. Bu Andini menunjukkan 2 tanda tangan kepada saya, berdampingan. 1 dari dokumen lama yang asli, 1 dari surat pengalihan yang dibuat Bu Sukma. Lihat goresan akhirnya. Bu Laras, kata Bu Andini. Yang ini ragu, terputus-putus. Seperti ditiru. Tanggalnya tertera, 3 hari sebelum Bugas wafat. Padahal di tanggal itu, suami Anda sudah di ICU, tidak sadarkan diri. Tidak mungkin ia menandatangani apapun. Saya merasa darah saya dingin. Mereka tidak hanya merebut rumah. Mereka memasukkan tanda tangan suami saya yang sedang sekarat. Demi melegakan perampasan itu, saya membayangkan tangan Bagas yang lemah di ICU. Dan di saat yang sama, di rumah,
Ibunya menggoreskan namanya di atas kertas, seolah ia sudah benda mati. Ini bukan hanya soal warisan, Bu Laras, kata Bu Andini. Ini pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan dokumen. Bisa masuk ranah pidana. Kalau Anda mau, kita bisa laporkan ke polisi. Dengan bukti ini, posisi Anda sangat kuat. Saya menatap Bu Sukma dan Wulan, yang kini duduk pucat di sudut ruangan. Mereka sudah tahu apa yang ditemukan. Wajah Bu Sukma tidak lagi menyimpan kesombongan, hanya ketakutan. Ketakutan orang yang baru sadar bahwa permainannya telah kalah telak. Saya bisa melaporkan mereka ke polisi. Saya bisa membuat keduanya berurusan dengan hukum. Mungkin masuk penjara. Sebagian dari diri saya yang lelah selama 8 tahun, yang ditelan setiap hari oleh hinaan halus. Ingin sekali melakukannya. Ingin melihat mereka merasakan sedikit saja dari rasa tak berdaya yang dulu mereka timpakan pada saya. Tapi saya teringat Kenan, anak saya, cucu mereka. Apapun yang terjadi, Bu Sukma dan Wulan tetap nenek dan bibinya. Dan saya tidak ingin Kenan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya memenjarakan keluarganya. Saya tidak ingin suatu hari nanti, ketika Kenan bertanya tentang neneknya, saya harus menjelaskan bahwa saya yang mengirimnya ke balik jeruji. Dendam itu manis di mulut, tapi pahit di kemudian hari. Dan yang akan menanggung pahitnya bukan saya, melainkan anak saya. Saya mengambil keputusan, bukan karena lemah, tapi karena saya memilih menjadi orang yang berbeda dari mereka. Kalau saya membalas dengan cara yang sama kejamnya, maka tidak ada bedanya saya dengan perempuan yang dulu menghina saya di dapur. Bu Sukma, kata saya tidak akan melaporkan ibu ke polisi, bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena Kenan tidak pantas punya nenek di balik jeruji. Bu Sukma mengangkat wajahnya, terkejut. Tapi ada syaratnya, lanjut saya. Rumah ini milik Kenan. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Surat warisan palsu ibu dan dokumen dengan tanda tangan Bagas yang dipalsukan akan saya simpan sebagai bukti. Selama ibu dan Wulan hidup baik, bukti itu tetap dilaci. Jika kalian mencoba macam-macam lagi, bukti itu masuk ke kepolisian. Itu pilihan kalian. Wulan menunduk. Tidak lagi punya kata-kata sinis. Bu Sukma menangis. Dan kali ini, saya tidak tahu apakah air matanya tulus, tapi saya tidak lagi peduli. Saya tidak membutuhkan air matanya. Saya tidak mengusir mereka. Saya izinkan Bu Sukma tetap tinggal di rumah Bintaro, di kamar yang sama. Karena bagaimanapun, ia sudah tua. Tapi posisinya kini terbalik. Ia tamu di rumah yang dulu ia rebut. Dan ia tahu, itu setiap pagi ketika bangun. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Minggu-minggu pertama, Bu Sukma masih mencoba mempertahankan sisa wibawanya. Ia memerintah dengan suara pelan, lalu berhenti ketika sadar tidak ada lagi yang menurutinya. Ia menunggu saya menyiapkan makan, lalu kaget ketika saya berkata dengan tenang bahwa ia boleh ikut makan apa yang saya masak untuk Kenan. Tidak ada menu khusus lagi. Perlahan, ia belajar diam. Suatu malam, saya mendengar Bu Sukma menangis sendirian di kamarnya. Bukan tangis untuk pelayat, tangis sungguhan. Mungkin ia menyesali Bagas. Mungkin ia menyesali pilihannya. Saya berdiri sebentar di depan pintunya, lalu pergi. Saya tidak masuk untuk menghibur, tapi saya juga tidak menambah lukanya. Saya hanya membiarkan ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Wulan pindah beberapa minggu kemudian, tanpa uang bulanan dari Bagas. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Awalnya, ia menolak, berharap saya akan luluh dan tetap memberinya uang. Tapi saya tidak. Saya berkata bahwa saya bersedia membantunya mencari pekerjaan, tapi tidak bersedia menjadi sumber uang yang tidak pernah ia hargai. Kabar terakhir, ia bekerja di sebuah toko dan mulai mengerti betapa beratnya mencari rupiah yang dulu ia hambur-hamburkan. Suatu hari, Wulan datang ke rumah. Ia berdiri di pintu, canggung. Lalu berkata pelan, "Las, maaf. Dulu aku jahat sama kamu." Saya menatapnya lama. Saya tidak langsung memeluknya, karena luka 8 tahun tidak hilang dengan satu kata maaf. Tapi saya mengangguk, dan saya membiarkan ia masuk untuk bertemu Kenan. Memaafkan, bagi saya,
bukan berarti melupakan, tapi berarti memilih untuk tidak membawa racun itu seumur hidup. Utang 300 juta yang dulu Bagas tanggung diam-diam. Saya selesaikan perlahan dengan gaji saya dan hasil pengelolaan tanah Depok. Saya tidak meminta Bu Sukma atau Wulan membayar bagian mereka, walau merekalah yang menikmati. Saya hanya ingin nama Bagas bersih, agar suatu hari Kenan tahu ayahnya bukan orang yang meninggalkan utang, melainkan orang yang terlalu lemah untuk berkata tidak. Tanah di Depok yang juga masuk dalam akta hibah saya kelola untuk masa depan Kenan. Saya menyewakan sebagian dan hasilnya saya simpan dalam rekening pendidikan atas namanya. Pak Hendra ingin cucunya aman. Saya memastikan keinginan itu terwujud. Beberapa bulan kemudian, hidup di rumah Bintaro berubah. Pagi tidak lagi dimulai dengan suara memerintah. Saya memasak untuk Kenan. Dan kadang untuk Bu Sukma yang kini duduk diam. Tidak lagi mengomentari garam atau minyak. Kadang ia berkata terima kasih dengan suara pelan. Saya menerimanya tanpa dendam, tapi juga tanpa lupa. Suatu sore, saya duduk di teras bersama Kenan. Ia sedang menggambar, seperti biasa. Rumah dengan banyak jendela. Saya bertanya, kenapa selalu banyak jendela? Ia menjawab, biar bunda nggak gelap lagi di dalam. Saya memeluknya. Anak 7 tahun itu, tanpa tahu seluk-beluk akta dan notaris, sudah lama membaca apa yang ada di hati ibunya. Di gambar itu, Kenan menambahkan, 3 orang di depan rumah. Saya bertanya, siapa saja mereka? Ia menunjuk satu persatu. Ini bunda, ini aku, dan ini kakek yang jagain rumah dari atas. Saya menahan air mata, karena dari semua orang di keluarga itu, hanya Kenan dan saya yang benar-benar mengingat Pak Hendra sebagai pelindung, bukan sebagai harta yang ditinggalkan. Saya menatap rumah Bintaro dari teras itu. Rumah yang dulu menjadi penjara halus selama 8 tahun, kini menjadi tempat saya bisa bernapas. Bukan karena saya mengusir siapapun, tapi karena akhirnya kebenaran menempatkan setiap orang di tempat yang seharusnya. Saya tidak menang karena saya membenci. Saya bertahan karena ada satu lelaki tua yang dulu percaya pada saya, dan satu anak kecil yang menunggu saya untuk tidak menyerah. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari posisinya hari ini. Orang yang kalian anggap lemah, yang kalian suruh menunduk, mungkin sedang diam-diam memegang kunci yang kalian tidak tahu keberadaannya. Dan jangan kira bahwa darah daging selalu lebih jujur daripada orang yang kalian sebut pendatang. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari ditelan oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Yang menelan hinaan demi anak, demi rumah tangga, demi kata sabar yang diucapkan suami yang tidak pernah membela. Yang gelangnya hilang, yang namanya tidak pernah disebut. Yang malam ulang tahunnya dihabiskan di dapur. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, kesabaran bukan berarti menyerah selamanya. Kadang, kesabaran adalah cara menunggu sampai kebenaran punya kekuatan untuk bicara. Jangan biarkan orang membuat kalian percaya bahwa kalian tidak berharga hanya karena kalian datang sebagai menantu, sebagai pendatang, sebagai orang yang dianggap tidak membawa apa-apa. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang lemah, yang memilih diam demi tidak ada keributan, tanpa sadar bahwa diamnya adalah luka bagi istrinya. Mencintai bukan hanya tidak menyakiti. Mencintai juga berarti berani membela. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang takut kehilangan kuasa, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Padahal menantu yang baik adalah anak yang datang tanpa harus kalian lahirkan. Banyak yang baru mengerti itu ketika sudah terlambat. Hari ini, rumah Bintaro punya banyak jendela yang terbuka. Cahaya masuk ke setiap sudut yang dulu gelap. Bu Sukma menua dalam diam. Wulan belajar hidup dari awal. Dan saya, Larasati, membesarkan Kenan di rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumahnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membalas dengan cara yang menghancurkan, atau menegakkan kebenaran tanpa kehilangan hati. Saya memilih yang kedua, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin anak saya tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan ibunya yang penuh dendam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar.
Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.